Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Karangwu, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati SD Negeri 2 Karangwu. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas hidayah berkah serta karunia-Nya kita bisa berkumpul di sekolah ini tanpa ada halangan suatu Allah. Sholawat serta salam kita aturkan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Sebelum acara hari ini dimulai, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan kepala sekolah, keempat diseminasi budaya positif, kelima penutup. Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Triningsi kami persilakan. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri.
wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SD Negeri 2 Karangduwur dan dari sekolah lain, terutama penyampai makalah Bapak Supriyanto SPDSD. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Yang Maha Esa bahwa atas rahmatnya, atas kemurahannya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengadakan pertemuan guna mengikuti diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh rekan kita sebagai calon guru, yaitu beliau Bapak Supriyanto. Bapak Ibu yang saya hormati, hal ini adalah merupakan kegiatan yang positif bagi kita, karena dengan adanya salah satu teman kita yang menjadi calon guru penggerak itu, menurut beberapa pengamat, apabila di suatu lembaga itu ada salah satu saja yang mempunyai kelebihan daripada yang lain, maka hal itu akan sangat besar manfaatnya. Beberapa manfaat antara lain untuk dirinya sendiri, yaitu untuk Pak Supriyanto sendiri, karena dengan menjadi CGP itu juga akan bermanfaat bagi Pak Supriyanto, baik itu dalam meniti karier sebagai guru, dan nanti kemungkinan besar bahwa akan menjadi kepala sekolah. Juga akan menambah kemampuan bagi yang bersangkutan. Kemudian juga akan manfaat yang diharapkan adalah juga bagi rekan-rekan yang lain. Dengan adanya salah satu teman yang menjadi CTP, diharapkan untuk bisa menular kepada yang lain, dan pengetahuan yang telah didapat oleh Pak Supriyanto juga akan bisa ditularkan pada yang lain, sehingga yang lain itu akan mempunyai kemampuan, mempunyai skill yang tidak kalah dengan para guru penggerak karena telah tertular. Karena di sini bahwa salah satu guru penggerak diharapkan adalah menjadi agen perubahan. Manfaat ketiga adalah manfaat bagi anak didik. Dengan adanya guru-guru yang sudah tertular oleh kemampuan guru penggerak, maka secara otomatis kemampuan mengajarnya akan berubah, dan kemampuan dalam penguasaan materi, dalam penguasaan metode, dan kemampuan yang lain akan berubah, sehingga anak didik akan menjadi semakin senang. Kalau anak didik menjadi senang, maka kemampuan otomatis akan menjadi bertambah bagi anak didik, karena di dalam mengikuti pembelajaran adalah didasari rasa senang. Manfaat yang berikutnya adalah manfaat bagi sekolah. Itu sudah jelas. Apabila hal tadi yang bermanfaat bagi siswa itu akan bisa terpenuhi, akan bisa tercapai, otomatis sekolah itu akan mengalami peningkatan, karena semua warga sekolah, baik itu CGP maupun rekan yang lain maupun siswanya itu sudah mendapatkan peningkatan, otomatis sekolah juga akan menjadi sekolah yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang berikutnya kami minta waktu sebentar, yaitu dengan adanya surat dari dinas, yaitu tentang intinya adalah survei ini ya, survei. Di sini yang saya sampaikan kemarin adalah tentang tata cara survei kompetisi KS dan pengawas. Nah, ini Bapak Ibu nanti dimohon untuk mengisi ini, waktunya paling lambat adalah tanggal 31 Oktober jam 12
00 sudah selesai gitu. Untuk itu kami mohon disempatkan, kalau di sekolah tidak sempat untuk bisa di rumah. Ini yang Bapak Ibu buka adalah yang tata cara survei kompetensi KS dan pengawas. Nanti Bapak Ibu pilih, di situ sudah ada petunjuknya, tinggal mengikuti saja tata cara mengisi survei kompetensi kepala sekolah. Bapak Ibu masuk ke laman yang HTTP, di sini yang paling atas itu diklik, dan nanti akan keluar beberapa model. Bapak Ibu pilih yang nomor 2. Yang pilih yang nomor 2 yaitu yang kompetensi survei kompetensi kepala sekolah responden guru. Itu untuk semua guru yang sudah masuk Dapodik untuk bisa mengisi paling lambat tanggal 31 Oktober. Dan ini waktu mengisinya ini membutuhkan waktu 90 menit kurang lebih, Pak. Jadi saya sudah mencoba mengisi yang untuk Pak Pengawas, itu memang banyak sekali pertanyaannya ya. Monggo nanti Bapak Ibu diisi, waktunya 90 menit, cukup lama. Yang lebih enak apabila diisi Bapak Ibu memakai laptop. Saya sudah mencoba memakai HP dan laptop, bagi saya lebih mudah pakai yang laptop karena layarnya lebih gede-gede dan tinggal digerakkan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya diseminasi budaya positif ini dapat bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita dan juga untuk peningkatan kemampuan bagi anak didik kita yang pada muaranya diharapkan bahwa makin lama sekolah kita itu akan menjadi sekolah yang maju, dan semoga dengan adanya calon guru putra ini dapat menginspirasi bagi teman-teman yang belum mengikuti, karena waktu ini tinggal 1 hari. Monggo ini Bu Sokim dan Bu Yuni segera daftar, tidak usah berpikir diterima atau tidak, yang penting daftar itu aja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya ini diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Supriyanto SPDSD. Kepada Bapak Supriyanto SPDSD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Karanglulur, yang kami hormati Bapak Ibu dan karyawan SD Negeri 2 Karanglulur, serta Ibu Resti Utami dari SD Negeri 1 Karanglulur dan Ibu Adia dari TK Pertiwi. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di sini dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1.4 CGP angkatan 9. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Bapak Ibu guru dan undangan, mohon maaf, mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Di sini kita sharing gitu Bapak Ibu. Jadi saya sendiri saya masih belajar dan hari ini
kita sharing-sharing saja seputar materi budaya positif yang saya pelajari pada CGP Angkatan 9 ini. Untuk peserta pada hari ini ada 12, yaitu saya sendiri, kemudian Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru dari SD Negeri 2 Karangluhur, kemudian ada Ibu Resti Tami dari SD 1 Karangluhur dan Ibu Madia dari TK Pertiwi. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid akan tumbuh dengan baik sesuai dengan profil belajar Pancasila. Yang pertama, tadi budaya positif yang akan kita pelajari. Apa itu budaya positif? Apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Nah, kita lihat bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman pada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan. Nah, konsep budaya positif yang dipelajari diantaranya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nanti kalau waktunya cukup, kita akan mempraktekkan pada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Insya Allah nanti kalau waktunya cukup, kalau tidak cukup nanti mungkin salah satu saja. Berikutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum kita masuk pada poin tersebut, coba Bapak Ibu, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba lakukan. Nah, nanti bersama dengan teman sebelah. Saya dengan siapa? Dengan teman sebelah. Nanti Anda adalah A. Nanti ditentukan siapa yang jadi A, siapa yang jadi B. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ini nanti yang jadi peran A. Kemudian yang B, yang sebelahnya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, boleh menghadik, boleh mengintimidasi atau mengancam, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Silakan dengan teman sebelahnya, ada yang jadi A, ada yang jadi B, yang satunya mengepal, yang satunya coba Anda rayu, bujuk, intimidasi supaya kepalanya itu dibuka. Nah, yang di kepala itu sesuatu yang sangat berharga. Silakan dengan teman sebelah Anda, salah satu menjadi A, salah satu menjadi B. Silakan. Waktunya 30 detik. Bisa ya? Nanti mengabdi ya saudara.
Silakan Ibu, siapa yang membuka? Di sini boleh menggelitik, boleh mengintimidasi, bahkan menawari dengan uang. Sudah? Baik. Pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Siapa yang membuka? Ya dibuka tangan saya tadi. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Rayuannya maut. Kalau tadi Mas Isan? Oh, dikritik. Bisa membuka ya? Bisa dibuka. Bu Maria, siapa yang kuning? Bisa dibuka, Bu? Oh, berhasil. Bu Soim, Bu Suki, Bu Resi, bisa terbuka semuanya. Oh, berarti hebat ini. Ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Berarti yang A apa yang B yang punya kendali membuka? Yang mempunyai tangan yang A ya. Yang mengepal yang A. B ini hanya merayu, membujuk. Berarti sebenarnya siapa yang mempunyai kendali atau kontrol? Yang A ya, apa B? Kalau di sini tadi prakteknya yang B pada yang A ini ternyata terbujuk. Tapi sebenarnya yang mempunyai kontrol penuh adalah yang A. Kalau yang A tidak mau membuka, apapun yang terjadi sebenarnya yang tidak akan terbuka. Berarti B ini luar biasa dalam merayu, membujuk sehingga A mau membuka. Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Di sini ilusi. Ilusi itu apa ya Bapak Ibu? Ilusi itu gambaran ya, gambaran. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi apakah sebenarnya guru itu bisa mengontrol murid? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Makanya ada sebagian anak yang hanya mau melakukannya di depan gurunya. Karena nanti kita sampai pada teori motivasi. Karena itu motivasinya dari eksternal atau dari luar, sehingga sebenarnya kalau dari internalnya anak tidak mau, tapi kan ada faktor eksternal, anak dengan terpaksa. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi nanti sampai pada materi ternyata penghargaan itu tidak sepenuhnya bersifat positif. Ternyata penghargaan itu ada juga yang membuat jadi negatif. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini, orang dikritik, orang dibuat merasa bersalah, itu tidak sepenuhnya akan menguatkan karakter. Malah ada sebagian yang menjadi semakin down. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah ini, jadi kadang kalau sudah salah, dibuat rasa bersalah oleh gurunya, mereka akan down dan akan merasa buruk tentang gambaran diri mereka sendiri. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ya kalau tidak mau memang dipaksa ya Bapak Ibu. Untuk menciptakan budaya memang awalnya dengan paksaan, tapi
Tapi sebisa mungkin paksaan tersebut yang positif. Kalau sampai berlebihan, ini kurang bagus bagi murid. Berikutnya paradigma stimulus respon teori kontrol Stephen R. Ini bacanya apa ya? Covey apa ya? Ada guru bahasa Inggris dari sini. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Ini tentunya kaitannya dengan pola pikir kita dulu. Kita mengubah dulu pola pikir kita dulu, baru nanti kita akan bisa mewujudkannya. Kalau pola pikir kita sudah berpikir yang pesimis, negatif, otomatis itu akan mempersulit kemajuan bagi kita. Nah ini stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kita sama. Jadi teori stimulus respon itu kebutuhan kita sama. Tapi kalau teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Sama seperti murid. Nanti akan pada materi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang bergambar atau memenuhi kebutuhan murid. Yang berikutnya, semua orang melihat yang sama. Ini pada teori stimulus respon. Kalau pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda, karena sejatinya seorang anak itu adalah pribadi yang unik, yang mempunyai potensi sendiri-sendiri. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak bisa ya Bapak Ibu, kita menyuruh orang untuk berpandangan baik terhadap kita. Ya tidak bisa. Karena setiap orang pasti punya pandangan sendiri-sendiri. Seperti tadi waktu di awal, ya yang mempunyai kontrol penuh ya si A. Kalau si B berhasil membujuk, si A bisa membuka. Tapi sejatinya kontrol penuhnya ada di si A. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini pada teori stimulus respon. Kalau pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, termasuk yang perilaku negatif. Jadi semua perilaku itu ada tujuannya, ada alasannya. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ini sebenarnya ya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain ya hanya sebatas tadi, hanya merayu dan sebagainya. Kalau kita tidak mau ya sejatinya kita yang punya kendali atas diri kita. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau pada stimulus respon, model berpikirnya itu menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Jadi bahasa kerennya itu win-win solution. Semuanya menang. Kita lanjutkan disiplin positif. Pertanyaannya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Apa Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin? Hadir disiplin, berarti hadirnya tepat waktu, disiplin. Tugas dikerjakan tepat waktu, disiplin. Menggunakan seragam. Nah, disiplin itu berasal dari kata Latin disiplina, yang artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu
Jadi hukuman itu adalah alternatif terakhir jika pilihan yang lain ternyata tidak mempan atau tidak mampu. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Kita akan bahas nilai-nilai kebajikan yang nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan nilai yang diakui di seluruh dunia. Siapapun sukunya, siapapun bangsanya pasti mengakui adanya nilai-nilai kebajikan. Sebagai contoh adalah kejujuran. Dimanapun tempatnya mesti kejujuran adalah nilai kebajikan. Lanjut. Contoh kalau di negara kita yang sedang kita laksanakan pada kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, kritis, ya. Ini dari yang lain, dari organisasi lain. Ada IBO, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ada juga dari ini keterampilan hidup, ada The Seven Essential Virtues. Ada juga dari The Virtues Project. Ini banyak sekali malah. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang universal, artinya diakui dimanapun berada. Seperti di sini toleransi, percaya, bijaksana, pengabdian, tanggung jawab. Ini dimanapun berada ya kita mengakui ini adalah nilai-nilai kebajikan. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau anak kadang di depan kita manut, patuh, tapi kalau kita keluar dari kelas sudah ramai, karena ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi. Misalkan jika menang lomba akan diberikan hadiah. Jika kamu berhasil ini akan diberikan ini, seperti itu. Itu termasuk motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ini yang paling penting. Yang ketiga, kalau 1 dan 2 ini motivasinya berasal dari eksternal atau dari luar. Yang ketiga ini dari dalam atau internal. Jadi kalau seorang siswa atau manusia sudah mempunyai motivasi internal, biasanya tidak akan terpengaruh dengan motivasi yang dari luar. Mereka cenderung istilahnya acuh tak acuh dengan orang lain karena sudah punya tujuan sendiri dan sudah punya nilai-nilai yang mereka percaya, tidak mempedulikan apakah ada hukuman atau tidak, apakah dapat imbalan atau tidak. Seperti halnya kalau seorang anak menemukan dompet, nah mesti kebanyakan mereka ingin mengembalikan jika di dompet itu ada identitasnya, apalagi kalau orang dekat. Jadi dari dalam diri anak sudah punya motivasi, sudah punya nilai-nilai yang dipercaya. Berikutnya, saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku manusia apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri mereka masih motivasi eksternal atau dari luar.
Oleh karena itu, guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, ini tadi. Jadi guru berusaha menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri murid supaya nanti tidak terpengaruh dari motivasi eksternal. Berikutnya pertanyaannya, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Motivasinya apa Pak Rizal kalau hadir tepat waktu? Supaya tidak merah absennya ya. Apa ingin menjadi contoh Pak bagi murid? Contoh ya. Ya, kalau ingin menjadi contoh berarti internal. Kalau masih supaya tidak merah absennya ya masih eksternal, seperti itu. Berikutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini bagian dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu identik dengan kegagalan. Kalau konsekuensi, restitusi ini identitas sukses. Contoh, misalkan hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman ini cenderung ke arah yang negatif. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Biasanya konsekuensi itu adalah kesepakatan. Jadi sebelum terjadi itu sudah disepakati dulu konsekuensi atau akibat yang akan timbul. Nah, kalau restitusi ini merupakan pilihan. Jadi nanti apabila anak mengalami suatu pelanggaran, anak akan dituntut untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar dengan cara-cara yang mereka pikirkan sendiri, dibantu oleh guru. Berikutnya, jika hukuman itu tidak nyaman untuk jangka panjang. Kalau konsekuensi, karena mereka sudah tahu, maka tidak nyamannya jangka pendek. Kalau restitusi, ini menguatkan murid untuk belajar dari kesalahannya. Jadi jika melakukan kesalahan, maka anak belajar untuk memperbaiki diri. Berikutnya, kalau hukuman itu korban mendapat keadilan. Kalau konsekuensi, korban diabaikan. Dan kalau restitusi, korban mendapatkan ganti rugi. Berikutnya, kalau hukuman, murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Nah, kalau restitusi, anak mendapat penguatan. Seperti tadi, kalau melakukan kesalahan, anak akan mencari solusinya, dikuatkan, diusahakan anak jangan mengulangi kembali dan dikuatkan untuk hal-hal yang positif. Ini masih sama, lanjut ya. Nah, ini pada hukuman ini mendorong anak menyalahkan diri sendiri, merasa gambaran dirinya itu buruk karena salah. Kemudian kalau tadi yang konsekuensi, ini mendorong anak untuk patuh karena sudah disepakati aturan-aturannya. Sedangkan pada restitusi ini mendorong disiplin positif, mendorong anak untuk menguatkan karakternya. Yang berikutnya, kalau pada hukuman, konsep diri menjadi buruk. Kemudian pada konsekuensi, konsep diri itu baik. Kalau pada restitusi, konsep diri akan semakin kuat. Lanjut, masih banyak. Nah, coba ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat
saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira apa Bapak Ibu? Hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Sebelum dilaksanakan sepakat atau belum? Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Hukuman atau konsekuensi? Yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang berikutnya, berjemur di lapangan basket karena mengobrol dengan teman. Kita lihat jawabannya. Oh, nggak ada. Ya. Jadi yang pertama apa ini? Mencatat hukuman. Yang kedua, mengelilingi lapangan karena terlambat. Hukuman ya. Yang ketiga, konsekuensi, karena kalau mencoret-coret ya harus membersihkan. Yang berikutnya push up, jelas hukuman. Menggantikan kertas, konsekuensi. Berjemur, hukuman. Nah ini saya juga baru tahu di modul 1.4 bahwa ternyata penghargaan itu juga termasuk salah satu hukuman. Ternyata penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Ini penghargaan yang mungkin agak berlebih ya Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan seefektif mungkin ya penghargaan itu ya bagus. Tapi ada juga sisi negatifnya. Berikutnya, bahwa penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ini pentingnya nanti kita menguatkan karakter bagi murid, supaya kalau kita memberikan penghargaan, hal yang seperti ini tidak muncul. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan pada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Ini bagi anak yang, mohon maaf, akademisnya agak kurang. Misalkan ada pelajaran matematik, kalau yang nggak bisa sudah cemas duluan ya Mas Isan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah gitu, dibebel lah, amin, akhirnya bebel. Nah ini berikutnya, penghargaan itu menghukum. Penghargaan hukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalkan dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kurang sidik maning ranking siji, aduh, jadi kecewa. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda merasa dihukum. Ini teori baru yang saya dapatkan di modul 1.4. Ya, kita
secara bijak menyikapi hal ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita memberikan penghargaan ya jangan berlebihan dan menanamkan bagi anak yang tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Berikutnya restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Lanjut saja Bapak Ibu, sudah pukul berapa nih? 10.15. Oh, setengah jam lagi. Jadi di sini pada keyakinan kelas ini bermuara diawali dari peraturan kelas. Peraturan kelas nanti dikembangkan menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas yang terbentuk akan menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan positif akan membentuk suatu budaya positif. Jadi intinya di sini. Nah, pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Kenapa ya? Coba kita perhatikan pada kalimat di samping. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor? Mengapa Bapak Ibu? Kenapa tidak usah? Karena ada polisi ya. Kalau kita lihat banyak yang kasus kecelakaan yang tidak memakai helm biasanya akan berakibat fatal, terutama pada organ kepala. Kalau yang lain masih bisa, kita mohon maaf ini. Kalau yang lain misalkan cacat, kita masih bisa hidup. Tapi kalau kepala yang cacat, kita kalau hidup ya hidupnya akan sangat menderita. Kemudian mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah atau di fasilitas umum? Kira-kira apa Bapak Ibu? Untuk apa sih dilarang merokok di fasilitas umum? Kesehatannya. Kalau di sini tadi keselamatan. Nah, keselamatan dan kesehatan itulah yang kita sebut dengan keyakinan. Jadi keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Ini yang penting. Jadi kalau memakai helm, sebenarnya tujuan utamanya adalah keselamatan. Kalau tujuannya takut polisi, ya itu berarti faktornya masih eksternal. Kemudian tadi merokok, tentu saja untuk kesehatan. Meskipun masih ada yang berargumen yang merokok pun tidak sakit, yang tidak merokok sakit, ya Pak. Tapi kalau bagi yang sudah alergi dengan asap, kalau ada asap rokok ya akan memperparah. Berikutnya keyakinan kelas adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku pada kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati. Nah ini, diciptakan dan disepakati dalam membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, di sini suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Jadi kalau seseorang sudah yakin, sudah percaya, otomatis motivasinya bukan berasal dari eksternal atau dari luar. Motivasinya itu dari dalam.
Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri melalui proses curah pendapat dan pada akhirnya disepakati bersama. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu dimulai dari curah pendapat, diskusi lah dari masing-masing anak. Kemudian nanti dari diskusi kemudian disepakati keyakinan kelas. Nah, coba Bapak Ibu, untuk peraturan ini nilai kebajikan apa yang dituju? Kembalikan barang ke tempatnya. Tadi yang nilai kebajikan ada kejujuran, tanggung jawab, disiplin, saling menghormati, menolong. Kalau mengembalikan barang ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Apa ini? Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran antri. Kita lihat jawabannya ada atau tidak ya. Nah, ini mengembalikan barang ke tempatnya tanggung jawab. Nek nyelang ya balik kena. Karena nilai kebajikan ini tanggung jawab. Kalau lupa diingatkan. Dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain. Hadir 15 menit ini juga termasuk menghormati orang lain dan komitmen pada peraturan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Tadi seperti memakai helm. Nilai kebajikannya adalah keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan dan keselamatan. Nah, ini bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Yang datang duluan, ya yang dilayani duluan. Nah, ini antri. Berikutnya pembentukan keyakinan kelas. Ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan. Jadi semuanya ikut curah pendapat, tidak terlalu banyak. Ini kemarin contoh yang saya buat. Sedikit tayangan ya Bapak Ibu. Menuliskan curah pendapat. Setelah itu menempelkan dan membacakan. Berikutnya mendiskusikan, menyepakati. Jika sudah sepakat, dicetak, ditandatangani bersama. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi curah pendapat dulu, kemudian kalau kalimatnya berupa kalimat negatif, contoh negatif, contohnya tidak apa ya? Tidak terlambat sekolah, itu negatif. Positifnya datang tepat waktu.
seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang kalimat negatif diubah dulu menjadi kalimat positif seperti itu. Kemudian disepakati nilai kebajikan universal yang dituju apa. Nah setelah itu baru dirumuskan keyakinan kelasnya. Di sini kemarin disepakati saling tolong menolong, saling menghormati, kemudian disiplin, tanggung jawab, menjaga sopan santun, mematuhi peraturan sekolah, mandiri, dan menjaga kebersihan. Ini nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Nanti ini lanjut ya, bisa lanjut. Nah, kita akan praktek membuat keyakinan kelas. Ini dimulai dari peraturan kelas boleh atau dimulai dari nanti kelas yang kita inginkan itu yang seperti apa. Jadi nanti anak-anak akan mencurahkan pikiran atau pendapatnya untuk menggali dari peraturan kelas atau kelas seperti apa yang diinginkan. Kemudian nanti kalau ada yang negatif kalimatnya ubah menjadi kalimat positif. Kemudian nilai kebajikan apa yang dituju dari peraturan tersebut. Setelah itu disusun menjadi keyakinan kelas. Nanti dibagi dua kelompok apa ya, kanan dan kiri. Masing-masing peserta nanti menuliskan minimal satu peraturan kelas. Kemudian nanti di sticky notes. Di atas yang pertama ditulis peraturan kelas atau kelas yang diinginkan. Masing-masing guru satu sticky note nanti peraturannya. Tulisnya keyakinan kelas, judulnya keyakinan kelas, pakai spidol. Ternyata waktunya tinggal 11 menit lagi. Nanti salah satu saja ya, salah satu keyakinan saja ya, biar lebih cepat. Jadi disepakati peraturannya apa, di situ kemudian jadikan keyakinan kelas. Satu saja cukuplah. Nanti setelah ini bisa dilanjutkan di kelas masing-masing. Jadi setiap kelas ada keyakinan kelasnya. Kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 menyesuaikan, okay? Karena masih bimbingan penuh. Kalau kelas 5, kelas 6
Ini bercurah pendapat sudah ini Pak, sudah bisa. Kemarin di kelas 4 ya dengan bimbingan ya bisa. Kalau anak yang sudah besar ini lebih mudah. Nomor 2 kalau negatif, kalau udah positif ya bisa dirubah. Oh, positif, pangkat ya. Ganti yang lebih itu. Kalau yang tadi itu hanya contoh ya, bisa juga yang tanggung jawab ya kami warga kelas ya kelas 3 atau kelas 4 atau kelas 5 bertanggung jawab terhadap tugas-tugas seperti itu juga boleh. Itu hanya contoh saja. Kalau tanggung jawab yang terlalu pendek bisa ditambahi kalimatnya, tidak harus seperti itu. Kalau disiplin juga bisa ditambahi. Kami siap untuk melaksanakan disiplin sekolah. Kebersihan juga sama. Kami warga kelas 5 atau kelas 6 siap menjaga kebersihan sekolah atau kelas. Yang penting ada nilai kebajikan universal yang dituju tadi. Kalau kalimatnya ya nanti tinggal disesuaikan. Ya sudah, kalau sudah jadi nggak apa-apa. Iya. Asal dibantu masang sebagai dokumentasi. Kancamu buat ya Bang. Jadi kalau pembelajaran memang enaknya seperti ini kalau di kelas. Kalau dengan tugas seperti ini banyak yang aktif. Kalau hanya mendengarkan banyak yang kadang tidak ikut memperhatikan memang. Iya boleh. Tanda tangan boleh. Nanti kalau sudah jadi di print. Jadi satu halaman nanti dibuat 4 halaman, dibuat jadi besar. Nanti kalau sudah jadi keyakinan kelas, ditandatangani bersama, ditempel di kelas di tempat yang strategis, misalkan di sebelah papan tulis ataupun di sisi kanan atau kiri bagian depan. Jadi anak melihat dengan jelas sebagai pengingat bagi anak supaya anak tersebut selalu ingat dengan kesepakatan yang sudah dibuat.
Nasro, anu senengnya diambil, senengnya. Ditempel. Ya, salah satu saja Bapak maju menyampaikan biar nanti di tampilannya sebelah sana Bu jajarannya. Silakan menyampaikan. Dari kelompok kami sedang menyampaikan pembuatan keyakinan kelas. Untuk yang pertama, tuliskan peraturan kelas. Ini masih menggunakan kalimat negatif, di mana dalam penggunaan kalimat negatif ini diawali dengan kata jangan. Yang pertama adalah jangan malas piket, kemudian jangan terlambat, jangan mengotori kelas, jangan malas mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua, ubahlah menjadi kalimat positif. Kalimat jangan malas piket diubah menjadi kalimat positif yang berbunyi melaksanakan tugas piket kelas. Kalimat jangan terlambat diubah dengan kalimat positif yang berbunyi datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian kalimat negatif jangan mengotori kelas diubah dengan kalimat positif yang berbunyi menjaga kesehatan. Kalimat negatif jangan malas mengerjakan tugas diubah menjadi kalimat positif yang berbunyi mengerjakan tugas dengan baik. Yang ketiga, nilai kebajikan yang dituju. Melaksanakan tugas piket kelas, nilai kebajikan yang dituju adalah nilai tanggung jawab. Datang ke sekolah tepat waktu, nilai kebajikan yang dituju adalah disiplin. Menjaga kebersihan, nilai kebajikan yang dituju adalah kebersihan kelas. Mengerjakan tugas dengan baik, nilai kebajikan yang dituju adalah nilai tanggung jawab. Yang keempat, sepakati menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, melaksanakan tugas piket kelas dengan penuh tanggung jawab. Disiplin datang ke sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Demikianlah hasil pekerjaan kelompok dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa ya. Untuk kelompok yang satunya nanti silakan langsung dipraktekkan di kelas. Karena waktunya sudah hampir pukul 11 lebih. Ya, demikian ya Bapak Ibu cara pembuatan keyakinan kelas. Nanti silakan bercurang pendapat dengan anak-anak, munculkan apa yang anak inginkan. Biasanya kalau sudah dengan kalimat pemantik, kamu kelasnya seperti apa, yang baik seperti apa, biasanya muncul pendapat dari anak. Tidak harus berangkat dari peraturan kelas, tidak harus. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, ada videonya karena sudah waktunya sudah pukul 11, kita lanjut saja langsung pada rangkumannya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan dapat diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau kita melihat anak-anak kita ada yang melakukan suatu pelanggaran, berarti ada sesuatu yang tidak didapatkan dari kebutuhan dasarnya. Berikutnya analisis kasus, kita lanjut saja. Contoh ini, misalkan aku merasa bangga dan keren
Jadi kebutuhannya yang apa tadi itu. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku, menyetir mobil itu seru. Nah, ini kebutuhan dasar yang dipenuhi. Aku merasa bangga dan keren, penguasaan. Kemudian bisa jalan-jalan, ini kasih sayang dan rasa dapat diterima. Kemudian menyetir mobil itu seru, ini kesenangan, fun. Lanjut, apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak dipenuhi? Nah, ini biasanya ada beberapa masalah pada anak. Contohnya pada anak-anak kita yang kadang berbuat seperti mencari perhatian. Kemungkinan di rumah tidak mendapatkan kasih sayang. Jadi di sekolah seolah cari perhatian karena kebutuhan dasar anak tersebut tidak terpenuhi. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka atau kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Seperti tadi, kalau anak dengan gurunya kok pengennya diperhatikan terus, mungkin karena di rumah tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Berikutnya 5 posisi kontrol guru. Ada videonya, kita lanjut, nanti bisa dilanjut di videonya di grup WA. Jadi posisi kontrol kita sebagai seorang guru ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Nah, kalau sebagai penghukum ini sudah jelas ya, kita menghukum anak jika melakukan kesalahan. Kalau pembuat rasa bersalah biasanya yang membuat anak itu merasa bersalah. Kamu bagaimana sih? Kan nanti ibu jadi seperti ini, kan nanti bapak jadi dimarahi kepala sekolah dan sebagainya. Itu berarti guru itu membuat rasa bersalah pada anak. Kemudian kalau teman kan ayo kita lakukan bersama. Seperti itu. Kalau pemantau berarti ini hanya menunjukkan kamu atau tidak peraturan sekolah kita apa. Kalau melanggar bagaimana? Itu pemantau. Nah, kalau manajer ini selain menyebutkan atau menggali alasan kesalahan anak, juga sebagai ini anak bisa mengetahui kesalahan dan bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi itu pada posisi manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah ini cenderungnya ke yang negatif. Kemudian teman dan pemantau ini identitasnya berhasil atau sukses. Nah, yang paling bagus adalah manajer. Tapi kita sebagai seorang guru tentunya ya kadang sebagai teman, kadang sebagai pemantau, kadang penghukum, kadang pembuat rasa bersalah, tapi kita lebih dominan ke posisi manajer supaya anak itu bisa berkembang, bisa memperbaiki dirinya apabila melakukan suatu kesalahan. Nah, contoh di sini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisinya siapa? Pembuat rasa bersalah, penghukum, manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Kalau ini jelas ya. Ayolah, berarti seorang teman. Ayo. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Kalau ini sudah jelas. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Berarti posisinya sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, wis bocah salah disalah-salahna, pembuat rasa bersalah. Kita lihat. Oh, berarti nah ini penghukum atau pembuat rasa bersalah juga bisa. Berikutnya pertanyaannya, di mana posisi kontrol? Berada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu sekarang? Kalau Pak
Muliso biasanya di mana Pak? Manajer ya. Manajer ya. Kadang temannya ada yang dekat sekali dengan Pak Muliso. Ya, berarti posisinya sebagai teman Pak. Karena mereka menganggap Pak Muliso adalah sosok teman. Jadi bisa membantu, bisa menyelesaikan permasalahan anak. Berikutnya segitiga restitusi. Jadi dalam menangani permasalahan pada anak ada konsep restitusi dengan langkah-langkah 3 atau disebut sebagai segitiga restitusi. Ini dalam prakteknya tidak harus urut. Yang pertama, stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah ini untuk menanyakan keyakinan, makanya tadi di kelas harus dibuat dulu keyakinan kelas supaya ini nanti menguatkan karakter anak untuk memperbaiki dirinya. Jadi nanti di sini ditanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati apa sih? Nah, terus kamu selanjutnya bagaimana cara memperbaikinya seperti itu supaya nanti menguatkan karakter anak yang tadinya berbuat salah bisa memperbaiki dirinya, bisa untuk tidak mengulangi kesalahannya. Langsung terus saja tahapan tadi ya. Ini sudah menstabilkan identitas. Nah, pada tahap menstabilkan identitas biasanya ini kalimat yang digunakan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Biasanya kan kalau anak melanggar peraturan, apalagi kalau misalkan berkelahi dengan temannya, emosinya ini belum stabil, maka distabilkan dulu, ditenangkan dulu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari masalah ini. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalimat yang digunakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan. Kamu pasti punya alasan. Nah ini biasanya untuk menggali sebenarnya motivasinya apa sih? Kita tanyakan dulu alasannya apa. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini pada tahap validasi tindakan yang salah. Berikutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau sudah mengakui alasannya, mengakui salah, berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Kamu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayang kita sebagai kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kamu yang jadi orang yang sukses, bertanggung jawab, dan sebagainya. Jadi nanti di sini baru Bapak Ibu guru menanamkan pada penyelesaian masalah. Penyelesaiannya mau seperti apa? Nah nanti ini dikuatkan karakternya di sini supaya ketika anak melakukan kesalahan, anak tersebut itu nanti bisa bangkit, bisa memperbaiki kesalahannya. Ini ciri-cirinya. Ini contohnya kemarin. Perilaku berupaya memenuhi. Kasus 1. Ketika pelajaran berlangsung, azam mencoret-coret atau menggambar meja kelas. Ini contoh yang saya Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ya, Mas Azam, tadi apa yang kamu lakukan di kelas Mas Azam? Menggambar gimana? menanyakan dulu kesalahannya seperti apa. Ya, kamu tuh tidak kalau perbuatan itu salah. Nah, kalau sudah mengakui kesalahannya, kita tanyakan alasannya. Kalau sudah tahu kesalahannya,
habis dari Mas Azam. Mas Azam pastinya tahu kan untuk kesepakatan kelas itu, kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya seperti apa. Tidak boleh mencoret-coret fasilitas yang ada di aula seperti meja, kursi, ya dan yang lainnya. Mas Azam. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau anak sudah mengakui kesalahan, ditanyakan alasannya apa, kemudian nanti dicarikan solusi. Anak tersebut yang memberikan alternatif solusinya. Guru membimbing mencarikan solusinya. Kamu mau seperti apa cara memperbaikinya? Nanti dari anak akan memunculkan ide-ide dari penyelesaian masalah. Nah seperti itu. Nanti setelah itu tinggal dikuatkan bahwa anak tersebut bisa menjadi anak yang sukses. Sudah pukul berapa Pak? Oh iya, ini tidak kita praktekkan gitu. Sebenarnya saya ingin praktekkan yang tadi, tapi karena waktunya sudah habis. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan di sini saya hanya sekedar sharing karena saya juga masih belajar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.